Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tajul Barokat. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi kelas bersama teman sejawat. Selain supervisi kelas, saya akan melakukan coaching dengan tahapan Tirta. Diharapkan kegiatan ini bisa menjadi pengembangan bagi guru yang akan disupervisi dan juga melatih saya dan guru untuk menemukan potensi dalam coaching tersebut. Guru yang akan disupervisi adalah rekan sejawat saya. Marilah kita berkenalan dengan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah, guru kelas 9. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian bersamaan akan dilakukan supervisi oleh Bapak Tajul Barokat. Sebagaimana kelanjutan, mari kita saksikan bersama. Baik Pak Sarif, luar biasa sekali. Sebelum kita melakukan supervisi di kelas, ada beberapa hal yang harus saya tanyakan. Ini bagian dari pra observasi. Pertanyaannya Pak Sarif, kira-kira nanti rencana atau tujuan pembelajaran apa yang akan Pak Sarif sampaikan di kelas? Oke, untuk pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya adalah yang akan saya sampaikan adalah siswa mampu menganalisis jenis magnet, adapun materinya yaitu kemagnetan dan pemanfaatannya. Baik, terkait kemagnetan ya Pak Sarif. Ya. Jadi pertanyaan selanjutnya, kira-kira nanti dalam proses pembelajaran hal apa yang ingin dikembangkan sama Pak Sarif dalam proses pembelajaran nanti? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Jul. Saya akan mengembangkan kemampuan murid yang akan mengungkapkan pendapat terkait apa yang akan saya sampaikan nanti tentang kemagnetan dan pemanfaatannya. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Sarif. Nanti kira-kira kan akan ada diskusi ya dengan anak ya. Betul. Menurut Pak Sarif, atau strategi apa yang disiapkan untuk mencapai tujuan atau pengembangan area tersebut? Silakan Pak Sarif. Nah, saya akan melakukan metode diskusi dengan melakukan minimal adalah 2 kelompok untuk mempresentasikan materi tersebut di depan kelas dan saling mengontari antara kelompok satu sama lain supaya nanti ada hasil dari kerja kelompok tersebut dengan diskusinya. Wah, luar biasa sekali. Jadi nanti Pak Sarif akan memberikan materi, setelah itu anak dibuat kelompok, kemudian 2 kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan dan saling menanggapi. Ya, Nampaknya akan menjadi pembelajaran yang luar biasa. Baik, sepertinya saya sendiri penasaran. Kita lanjutkan kegiatan di supervisi kelas. Pak Sarif siap? Oke, Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran, tetapi ada yang berbeda dengan hari-hari yang lainnya. Hari ini akan disupervisi oleh Bapak Tajul Barokat. Baik, untuk melanjutkan pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Sa'idu Iqra'u surat al-Fatihah. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas materi yang itu kemagnetan dan pemanfaatannya. Gimana? Adakah yang sudah belajar di rumah? Oke, tujuan daripada pemanfaatan kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari adalah salah satunya adalah modelnya kipas. Itu adalah pemanfaatan daripada kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku sekalian, kelas 9 yang luar biasa pada hari ini telah mendiskusikan untuk pemanfaatan berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dengan penjelasan-penjelasannya yang disampaikan dari setiap kelompok mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya semuanya. Terima kasih untuk pembelajaran ini. Bapak tutup dengan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sarip, luar biasa sekali tadi aktivitas kita di kelas, sungguh sangat menarik. Secara umum tidak ada catatan khusus Pak Sarip yang saya temukan, tapi ada 1-2 hal yang bisa saya refleksikan kepada Pak Sarip. Di antaranya yang pertama, tadi memang diskusi anak itu menarik sekali, anak saling menanggapi. Namun dalam prosesnya saya melihat ada beberapa anak yang tidak fokus tadi di belakang, dan itu luput dari perhatian Pak Sarip. Yang kedua, di catatan saya sebagai refleksi bahwa penyampaian materi inti yang Pak Sarip berikan itu bagus, tapi saya melihat rasanya kurangnya interaktif antara Pak Sarip dengan murid, karena Pak Sarip lebih menjaga materinya terus tersampaikan. Mungkin itu refleksi dari saya, Pak Sarip. Bagaimana menurut Pak Sarip tanggapan dari refleksi tersebut? Oke, terima kasih Pak Tajo atas refleksinya. Untuk yang pertama benar sekali Pak. Sebenarnya saya juga menyadari itu, namun pada saat itu presentasi kedua kelompok yang tidak tampil juga tidak kalah yang seru. Ketika itu saya memutuskan untuk fokus ke murid untuk yang berpresentasinya tersebut gitu. Kemudian yang kedua, yang saya baru menyadari sekarang, tadi saya tidak sadar dan hanya fokus agar materi itu bisa disampaikan sebenarnya, seperti itu Pak Tajo. Ya, terima kasih Pak Tajo atas refleksinya, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke, baik Pak Sarip, dari apa yang kita bicarakan tadi, yang saya sampaikan refleksinya, terus tanggapan dari Pak Sarip, adakah rencana tindak lanjut dari Pak Sarip sendiri? Oke, tentu ada Pak. Untuk yang kedua, hal yang disampaikan tadi sama Pak Tajo, kedepannya saya akan mengembangkan metode dan teknik pengajaran agar pembelajaran bisa berlangsung dengan interaktif lagi, sebagaimana yang tadi disampaikan, tersebut. Oke, baik, luar biasa sekali Pak Sarip. Terima kasih untuk obrolan hari ini. Ini adalah obrolan pasca supervisi ya Pak Sarip. Nanti kemudian kita luangkan waktu lagi untuk kita obrolkan melalui teknik coaching pengembangan diri kita. Baik Pak Sarip, makasih untuk supervisi kali ini. Kita sudah melalui rangkaian pra, supervisi dan pasca supervisi. Terima kasih Pak Sarip. Terima kasih, sama-sama. Baik Pak Sarip, setelah kita melakukan rangkaian kegiatan supervisi, hari ini kita bertemu lagi. Kita lanjutkan perbincangan kita yang sempat dijeda di beberapa hari kemarin. Hari ini saya ingin mengajak Pak Sarip untuk ngobrol ringan nih Pak Sarip, tentang bagaimana kita mengembangkan potensi yang ada pada diri saya atau diri Pak Sarip. Saya nanti di sini akan berperan sebagai coach dan Pak Sarip sebagai coachee, di mana Pak Sarip bisa menceritakan permasalahan atau tantangan yang Pak Sarip hadapi selama ini terkait pembelajaran. Mari kita mulai ya Pak Sarip ya. Oke, siap. Baik Pak Sarip, kita mulai. Saya akan membantu Bapak terkait pengembangan diri Bapak atau sekiranya terdapat tantangan yang Bapak hadapi. Kira-kira hal apa yang ingin Bapak kembangkan dalam diri Bapak pribadi, atau adakah tantangan atau permasalahan yang dihadapi? Baik Pak, sebenarnya sih permasalahannya adalah mungkin kurang wawasannya dari saya pribadi, ya minimnya wawasan yang saya punya terkait dengan teknik dan metode pembelajaran. Apakah ada solusinya untuk metode dan pembelajaran seperti itu Pak? Terima kasih. Oke, baik. Agar kita bisa lebih fokus Pak Sarip, kita sepakati terlebih dahulu bahwa dari apa yang Pak Sarip sampaikan tadi, tujuan pembicaraan kita hari ini adalah untuk mengembangkan diri Pak Sarip dalam mengembangkan teknik atau metode pembelajaran di kelas. Ya, sepakat ya? sepakat Tujuan ya, kita ya. seperti itu ya? Ya. Oke, baik. Setelah kita sepakati tujuan tadi, sekarang saya coba urai. Selanjutnya kita coba identifikasi fakta-fakta apa sih yang bisa Pak Sarip gali dari diri Pak Sarip selama proses pembelajaran kemarin. Ya, kadang sulit karena untuk mengidentifikasi atau mendekan siswa dengan jumlah yang notabene satu kelas itu lebih dari 36 siswa atau murid Pak. Oh seperti itu ya, dari kesulitan tersebut apa yang menjadi hambatan utamanya Pak Sarip? Salah satunya adalah minimnya pemahaman saya dalam mengendalikan siswa tersebut, bagaimana supaya tersebut bisa mengikuti pembelajarannya. Oke.
Baik, Pak Sarip tadi menyampaikan minimnya pemahaman Pak Sarip, tapi saya ingin menggali nih potensi Pak Sarip. Dari permasalahan yang tadi Pak Sarip sebutkan, adakah kekuatan atau potensi yang Bapak miliki? Saya menganggap bahwa saya sebenarnya orangnya adalah penyabar bagi setiap anak-anak. Saya bisa memahami emosi dan dari kondisi setiap kelas yang kurang kondusif, karena saya menyadari bahwa karakter setiap murid itu berbeda. Oleh karena itu, yang saya memahami kondisi tersebut sudah bisa lebih baik dan lebih sabar lagi untuk diri saya pribadi. Wah, luar biasa sekali Pak Sarip. Jadi potensi atau kelebihan yang Pak Sarip memiliki adalah memiliki kesabaran yang luar biasa terkait kondisi kelas tersebut ya Pak Sarip. Ya. Tapi sebenarnya Pak Sarip ini sudah mulai mengerti kondisinya Pak Sarip, namun belum menyadari sepenuhnya mungkin. Maksud saya begini Pak Sarip. Pak Sarip sudah mengetahui bahwa karakter anak itu berbeda, ya kan? Kira-kira dari perbedaan tersebut, hal apa yang bisa Pak Sarip tingkatkan terkait teknik atau metode yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran? Ya, insya Allah untuk kedepannya saya akan lebih meningkatkan lagi dan mencari yang namanya metode pembelajaran. Apakah sih yang dimaksud dengan pembelajaran tersebut atau dengan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Oke, jadi maksud Pak Sarip harus lebih memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi ya. Oke. Setelah Bapak sampaikan hal yang tadi, kira-kira kesempatan apa yang Bapak miliki sekarang? Kesempatan yang saya miliki untuk sekarang adalah mengetahui perbedaan karakter apa yang dimiliki setiap murid. Salah satunya adalah bisa memahami yang satu dengan yang lainnya, sehingga saya bisa menentukan langkah-langkah selanjutnya untuk materi berikutnya. Baik, selanjutnya dari apa yang Pak Sarip sampaikan tadi, kira-kira rencana apa yang akan Bapak lakukan untuk mewujudkan hal itu semua? Tentu dari pembelajaran kemarin kita bisa mencoba metode pembelajaran yang untuk memahami lebih dalam lagi apa itu pembelajaran berdiferensiasi, apa sih Pak Tajul yang harus punya kita bacaan yang terkait dengan pembelajaran diferensiasi tersebut. Oke, saya sebenarnya sih punya Pak Sarip materi-materi bacaan terkait pemahaman pembelajaran diferensiasi. Nanti saya akan berikan materi ini sebagai tambahan wawasan Pak Sarip ya. Siap. Baik, selanjutnya saya ingin tanyakan, adakah strategi khusus atau rencana prioritas untuk Bapak sendiri? Mungkin untuk saya saat ini akan memprioritaskan untuk memetakan perbedaan apa yang dimiliki oleh setiap murid, bahkan perbedaan di setiap kelasnya tersebut. Kira-kira berapa lama waktu yang Bapak butuhkan untuk kegiatan tersebut, Pak? Ya kira-kira kurang lebih 1 mingguan Pak untuk proses pemetaan tersebut. Baik, selanjutnya Pak Sarip, apa ukuran keberhasilan Pak Sarip terkait rencana tersebut? Keberhasilan itu bisa saya tandai atau saya lengkapi data perbedaan antara karakteristik murid saya dengan meningkatkan pemahaman terkait maksud dari pembelajaran berdiferensiasi, sehingga saya bisa mempraktekkan di dalam kelas dari kelas 1 ke kelas berikutnya. Selanjutnya Pak Sarip, sebagai komitmen Pak Sarip nih, sejauh mana tanggung jawab Bapak yang akan Bapak ambil dalam rencana tersebut? Ketika akan melakukan suatu komitmen, maka saya berkomitmen untuk melakukan perubahan pembelajaran di kelas dengan sebaik mungkin. Oke, luar biasa Pak Sarip. Dalam hal ini kira-kira Pak Sarip punya rencana nih, siapa saja yang akan terlibat atau yang membantu dalam proses atau rencana yang akan Pak Sarip kerjakan ini? Oke, tentu kedepannya saya akan membutuhkan sharing dengan Pak Tajul, dengan guru-guru yang lainnya. Kemudian saya akan membutuhkan wali kelas untuk lebih mengetahui karakteristik dan prestasi atau karakter setiap anak di kelas masing-masing. Oke, luar biasa Pak Sarip. Nanti insya Allah saya juga tidak ragu-ragu akan terus mensupport Pak Sarip. Tadi juga disampaikan Pak Sarip membutuhkan peran wali kelas ya Pak Sarip, karena wali kelas sendiri mengetahui karakter anaknya ya di setiap masing-masing kelas. Baik Pak Sarip, tidak terasa Pak Sarip, obrolan kita ini sudah ada di penghujung kegiatan.
Tadi kita sudah bersama-sama menyepakati tujuan pembicaraan kita, kemudian kita mengidentifikasi fakta-fakta yang ada, lalu ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang tadi Pak Sarip sampaikan. Pak Sarip, sebenarnya coaching kita ini tempat sharing antara Bapak dan saya. Saya hanya membantu Pak Sarip menemukan potensi-potensi yang ada di diri. Tadi dibuktikan bahwa obrolan kita, solusi dan potensi itu ternyata Pak Sarip sendiri yang menemukan. Jadi artinya saya berharap pasca pertemuan ini ada perubahan terkait pengembangan diri dari Pak Sarip terkait proses pembelajarannya, Pak Sarip ya. Oke, siap Pak. Terima kasih atas ilmunya yang telah Bapak sampaikan. Saya juga mengucapkan atas bantuannya dari Pak Tajul sebagai kegiatan dari pembelajaran tersebut. Untuk menindaklanjutinya dari apa yang sudah saya rencanakan, saya harap komunikasi tetap berjalan dengan sebaik mungkin karena pembelajaran ini tidak akan berlangsung bagus atau baik tanpa ada komunikasi yang lebih lanjut lagi. Terima kasih Pak Tajul atas ilmunya. Oke, sama-sama Pak Sarip. Jangan sungkan kalau ada hal-hal yang ingin tanyakan silakan. Terima kasih Pak Sarip ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.